Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Bersama kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Sebagaimana biasanya, kami akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan momen peringatan Pekan Menyusui Sedunia 2021, maka kita akan mengangkat tema tentang perlindungan menyusui, tanggung jawab bersama. Bicara tentang ASI pastinya sangat menarik. Bagi bayi, ASI adalah sumber gizi yang terbaik dan sudah terbukti keampuhannya dalam menyelamatkan kehidupan. Untuk itu, dukungan terhadap ibu menyusui sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan anak-anaknya awal yang terbaik dalam hidup mereka. Dan minggu ini merupakan momen penting di mana seluruh dunia merayakan Pekan ASI Sedunia. Telah hadir bersama kita dokter cantik yaitu Dr. Niken Asri Utami, SPOG, konsultan ICBLC. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan feto maternal, juga konsultan menyusui tersertifikasi internasional yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dewi. Gimana dok? Sehat? Alhamdulillah, happy, bahagia. Ya, syukur alhamdulillah. Baik dok, ini langsung ke topik kita hari ini yaitu perlindungan menyusui merupakan tanggung jawab bersama ya dok. Ya. Kita bicara tentang menyusui ini dok, ini luas ya. Dan yang paling ingin saya tahu nih gimana sejarahnya, kenapa di tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu dicanangkan sebagai Pekan Menyusui Sedunia. Gimana nih sejarahnya dok, silakan. Baik, sebelum kita bicara tentang sejarah ya, kita bicara tentang menyusui itu sendiri. Iya, baik. Jadi sebetulnya menyusui itu adalah hal yang sangat natural ya. Setiap ibu yang hamil itu akan menyusui. Karena produksi ASI itu dimulai sejak kehamilan usia 16 minggu. Jadi ibu hamil ini kalau mencapai di atas usia itu, ketika anaknya lahir maka ASI-nya akan terproduksi. Tetapi akhirnya kita itu banyak mendapatkan tantangan waktu menyusui ya. Masalahnya ibu menyusui itu akhirnya dibebankan dia sendiri harus sukses menyusui. Kan pasti kamu ada ASI-nya gitu. Selain dibebankan, ibu ini juga diperbandingkan dengan ibu menyusui yang lain. Misalnya anaknya yang itu kok gendut, anakmu kok kurus gitu ya. Atau diperbandingkan dengan susu formula. ASI-nya itu tidak sebaik susu itu yang dibeli dengan amat mahal. Karena semata-mata dianggap ASI ini gratis. Jadi ASI yang gratis itu murahan kesannya jadi ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa manfaat menyusui itu memberikan tidak hanya nutrisi ya, dia juga memberikan ketenangan batin, bonding yang kuat antara ibu dan bayinya, dan juga dia itu kandungan ASI itu sendiri bagi anak itu meningkatkan IQ, bagi ibu melindungi dari penyakit-penyakit misalnya osteoporosis, CA mame ya. Nah, bagi ayah itu kerasa atau enggak bahwa menyusui itu membuat anak istri sehat sehingga ayahnya hemat. Nah, pertama dia tidak perlu membeli susu lain, kedua karena sehat tidak perlu biaya kesehatan yang timbul gara-gara sakit. Jadi hemat dari segi ekonomi ya dok? Dari segi ekonomi. Dan bila disadari lebih lanjut, menyusui itu membangun fondasi yang sangat baik bagi generasi bangsa. Nah, bangsa ini kan harus membangun ya. Akhirnya SDM-nya itu harus yang paling ultimate ya, paling baik. Nah, kalau SDM-nya itu pertama IQ-nya kurang, kedua sakit-sakitan. Mungkin sakit-sakitannya tidak hanya di masa anak-anak ya, tetapi di masa dewasa mereka dengan mudahnya kena sakit jantung koroner, diabetes dan sebagainya, karena gizi itu tidak dipenuhi dari ASI sejak awal, jadi beban bangsa juga. Gitu. Jadi sebetulnya menyusui itu menolong semuanya. Nah, tetapi seringnya itu adalah dibebankan yaitu pada ibu menyusui sendiri.
akhirnya banyak pihak yang sadar sebetulnya, cuman belum bergandengan tangan ya, bahwa kita semua harus melindungi proses menyusui ini. Itu sehingga pada tahun 1990 dilakukan deklarasi Innocenti untuk melindungi proses menyusui ini, dan sejak tahun 1992 wabah itu menggalakkan Pekan Menyusui Dunia setiap tahun, dan ini di seluruh dunia merayakan, yaitu tanggal 1 sampai 7 Agustus. Satu pekan ya, Dok? Satu pekan. Tetapi di Indonesia karena ini sangat penting, kita merayakan selama 1 bulan penuh di bulan Agustus setiap tahunnya. Nah, itu sejarahnya Kak Dewi. Oh iya. Tentang tema, setiap tahun itu berubah-berubah. Beda-beda. Tahun ini kita mengangkat tema perlindungan menyusui, tanggung jawab bersama. Atau bahasa Inggrisnya protecting breastfeeding is shared responsibility. Gitu. Jadi kita memang tidak bisa memberikan penekanan hanya ibu saja yang harus berhasil menyusui, tapi kita semua. Baik, Dok, ini kita udah mendengar sejarahnya ya. Jadi pihak-pihak mana saja nih ya, Dok, yang harus mendukung sehingga tingkat keberhasilan menyusui itu bisa tercapai? Jadi seperti yang sempat saya singgung tadi ya, berbagai pihak. Karena ibu menyusui ini tinggal di sebuah unit keluarga. Nah, keluarga ini nanti tinggal di sebuah unit perkampungan, terus kemudian di sebuah kota madya atau kabupaten, kemudian di sebuah negara. Nah, semua pihak-pihak yang ada di situ, dan juga ibu ini kalau bekerja, dia juga berhubungan dengan tempat kerjanya, jadi ada bosnya. Jadi semua pihak ini. Nah, saya mulai dari satu persatu ya. Kenapa kok harus mengerti semua? Karena menyusui itu walaupun natural, itu tetap ada tantangannya. Pertama, tantangan tentang keyakinan tentang produksi ASI itu sendiri. Biasa kalau habis melahirkan ASInya belum keluar lah, sehingga harus ditolong pakai susu tambahan, susu formula dan sebagainya. Nah, pemahaman seperti ini bahwa yang belum diketahui adalah menyusui itu keseimbangan supply and demand. Jadi semakin sering menyusui, semakin banyak dikeluarkan, maka sebanyak itu pula yang diproduksi ulang. Gitu. Jadi untuk kasus ASI tidak keluar, jalannya adalah yang mengeluarkan, menyusui langsung, memerah ASI ya sejak hari pertama. Jadi memerahnya itu bukan demi untuk di depo, dimasukkan kulkas banyak-banyak ketika ibu nanti bekerja sudah punya ya gitu. Tujuannya bukan itu, tetapi merangsang produksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengatasi kepercayaan diri ibu yang hari-hari pertama ini kan capek. Habis melahirkan, baik itu lahiran normal maupun sesar, ini melahirkan tetap capek. Sudah capek menyusui, terus ada komentar-komentar tidak suportif. Takutnya komentarnya datangnya dari ibu mertua ya, keluarga atau dekat, ibu keluarga dekat sendiri, akhirnya jadi down kayak gitu ya, sehingga ya ibu yang sudah bingung ini dia putus asa akhirnya. Nah, itu jadi ketika ibu, padahal ASI itu akan keluar ketika hormon oksitosin keluar. Hormon oksitosin ini akan terhambat kalau ibunya stres. Maka tidak boleh stres. Harus happy ya, Dok? Harus happy. Itu tantangan yang kedua, yaitu dia tidak happy, dia capek, akhirnya demikian. Tantangan berikutnya misalnya ibu itu kembali bekerja. Nah, ibu ini cutinya sudah pendek. Nah, ibu cutinya pendek, terus kemudian dia harus kembali bekerja, dan di tempat kerjaan dia tidak berkesempatan memerah ASI. Atau sebelum berangkat sudah dikasih tahu, ya kalau selama ibu bekerja, si bayi di rumah pakai susu formula aja. Nah, itu akhirnya gagal ya.
Padahal kita tahu juga begitu, apakah susu formula betul-betul membantu? Nah, kembali ke keseimbangan supply and demand, bahwa taruh kata si ibu menganggap si adik itu habis mimi tetap menangis, itu adalah lapar, diberikan susu formula, si adik akan diam. Kenyang. Karena kenyang, kekenyangan. Jadi over kenyangnya, akhirnya tidur lebih lama di saat seharusnya dia bangun untuk menyusu lagi, mengeluarkan ASI ibunya supaya diproduksi lagi, dia terlambat. Pas dia bangun, dia menyusu, ASI yang ada tadi, ya ASI yang sedikit tadi belum ditambah. Akhirnya dia kelaparan lagi, ditambah lagi susu formula, akhirnya terlepas semua. Jadi ibu yang bekerja yang tadinya tidak berniat untuk berhenti menyusui, dengan sendirinya tersapih anaknya, karena susu formula itu tadi. Dan ibu-ibu ini dan keluarga ini kurang info bahwa ASI bisa diperah dan disimpan. Termasuk juga kalau memang dirasa kurang, disetel supaya produksinya banyak, yaitu dengan mempersering memerah ASI, itu juga nggak tahu gitu ya. Kurangnya edukasi ya, Dok? Kurang edukasi. Terus tadi bicara soal bekerja, akhirnya di tempat kerja bosnya tidak memberikan waktu untuk memerah. Nah, itu sudah mengurangi ya keberhasilan menyusui. Fasilitasnya lagi mungkin, Dok, fasilitas ruang menyusuinya juga ya, itu di kamar mandi sajalah misalnya kayak gitu. Nah, kita kalau dikasih kayak gitu ya, bayangkan tambah stres, masalah nggak keluar ya, Dok. Tambah nggak keluar dan higienanya, ya kan. Jadi bayangkan kita istirahat makan di kamar mandi. Nah, itu kan tidak manusiawi, dan ini untuk generasi bangsa loh ya. Gitu. Jadi disadari atau tidak, kalau ibu bekerja ini menyusui anaknya, maka kantor itu akan berkurang klaim asuransinya untuk keluarga yang sakit, anak yang sakit, atau ibu yang terpaksa izin tidak masuk kerja. Sebetulnya ada banyak hal yang dirugikan. Hal yang betul dirugikan kalau ibu ini tidak menyusui. Nah, tentang pendeknya waktu cuti itu kan yang menentukan pemegang kebijakan ya. Nah, itu juga. Jadi pihak-pihak ini ya yang sebetulnya bisa membantu ibu untuk tetap menyusui. Demikian. Baik, dari tadi dari pihak keluarga, dari pihak kalau ibu bekerja mungkin pihak atasannya juga tempat kerja. Kalau dari pihak nakes sendiri, dokter. Baik, ya betul. Jadi ibu selama hamil ya, ibu pasien yang kontinu datang ke tenaga kesehatan yang paling sering itu antara lain adalah ibu hamil. Jadi sejak dia hamil itu seyogyanya dia menemui nakes yang welcome terhadap menyusui, karena ada 7 kontak laktasi, 7 kontak antara ibu untuk bertemu dengan tenaga kesehatan yang mendukung dia waktu menyusui. Jadi 7 kontak laktasi itu dilakukan pada saat trimester 2, trimester 3, terus waktu hamil ya, trimester 2, trimester 3. Ini ibu akan mendiskusikan tentang manfaat menyusui, atau bila kemungkinan dihadapkan pada halangan, misalnya beliau akan bekerja atau penyakit-penyakit tertentu, itu di saat itulah menjumpai nakes. Kemudian di saat melahirkan akhirnya ditolong untuk IMD ya. Terus kemudian 1 hari setelah melahirkan, terus kemudian hari ke-7, kemudian hari ke 1 bulan kemudian, dan untuk perencanaan menyusui selanjutnya. Jadi untuk perencanaan dia kembali bekerja dan sebagainya. Itu. Terus kemudian sehingga kesempatan ini itu sebaiknya digunakan oleh nakes untuk
menginformasikan sebaik-baiknya tentang menyusui ini, gitu. Dan tidak membuat ibu ini ciut untuk tetap melanjutkan menyusui. Misalnya menemui ibu yang puting datar, oh pasti tidak bisa menyusui. Nah, nakes ini harus menginformasikan bahwa menyusui itu pada payudara, jadi tidak tergantung bentuk puting, ya. Menyusui itu pada payudara. Terus kemudian tidak membuat alternatif yang tiba-tiba susu formula. Jadi ada hierarki suplementasi menyusui itu. Susu formula itu di tempat yang paling akhir. Pertama adalah susu ibu itu sendiri, kemudian susu ibu itu sendiri yang diperah, ya. Kemudian masih ada susu ASI donor, ya. Tapi tentu saja ya donor itu harus selektif di masa pandemi seperti ini, dan juga diutamakan dari keluarga. Tuh, kemudian baru yang susu formula itu terakhir. Alternatif terakhir sekali. Jadi tidak tiba-tiba nakes ini hari pertama ASI belum keluar tanpa melakukan manajemen laktasi, langsung oh ini aja ada. Kalau nggak keluar ya nggak apa-apa kan susu formula. Nah masalahnya itu manajemen laktasi. Nakes ini adalah bidan, dokter, ya, dokter umum, dokter spesialis, dokter anak. Nah itu kita semua itu nakes ini wajib menyokong keberhasilan menyusui. Demikian. Baik dokter, ini kan banyak kita jumpai di masyarakat kita, sering putus asa nih di saat anaknya nggak keluar asinya, ada beberapa ikhtiar yang dilakukan tapi nggak keluar juga, sehingga seperti dokter bilang tersapih sendiri, ya. Jadi kira-kira hambatan-hambatan apa saja nih dok yang sehingga terjadinya hambatan pada menyusui? Ya, jadi menyusui itu ada posisi tertentu yang membuat ASI ini bisa terserap maksimal. Pada saat bayi ini melekat pada payudara, itu bayi sebaiknya diposisikan hidung setinggi dengan payudara. Jadi bukan hidungnya lebih tinggi lagi, tapi setara dengan payudara, sehingga dia akan menangkap payudara itu dalam keadaan mendongak, terus kemudian menangkap seluruh areola. Nah, kalau perlekatan ini baik, ya, ini disebut perlekatan, ya, atau latch on bahasa Inggrisnya. Kalau perlekatan ini baik, bayi itu bisa mengekstraksi seluruh isi payudara dengan efektif, sehingga payudara terkosongkan maksimal, si adik kenyang. Nah, dengan payudara terkosongkan maksimal, dia terproduksi ulang maksimal. Dan adik kita lihat pertumbuhannya baik, gitu. Jadi posisi dan perlekatan ini dipelajari kapan? Karena begitu bayinya lahir kemudian langsung IMD dilanjutkan menyusui terus, sebaiknya mempelajarinya saat sedang hamil, sehingga si ibu sudah well informed dan mengetahui ilmunya, mempraktekannya segera setelah lahir. Nah demikian, jadi problem tentang si adik akhirnya perlu tambahan susu dari luar itu tidak terjadi, gitu. Jadi diawali dengan itu. Kemudian tips berikutnya adalah menyusui tanpa dijadwal. Jadi kapan saja adik meminta itu bisa langsung menyusui. Itu dikenal dengan rawat gabung. Jadi kalau masih dirawat di rumah sakit, ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan. Jadi kapanpun adik meminta, ibu mengetahui. Di situ juga perlunya ibu mengenal tanda lapar bayi. Jadi tanda lapar bayi kalau menangis sudah terakhir. Jadi bayi itu komunikasinya dengan menangis, ya. Jadi seluruh anggota keluarga yang lain menganggap kalau menangis pasti lapar. Padahal dia kalau pengen minum dia nangis, dia BAK nangis, dia BAB nangis, dia pengen dipeluk nangis, pengen diayun-ayun nangis. Jadi tidak selalu karena lapar. Nah, tanda lapar yang betul tuh bagaimana? Jadi kalau adik bayi
berasal dari kenyang ya, habis menyusu kenyang, tangannya lemas gini tidur gitu ya, mulutnya mungkin terbuka. Kalau dia sudah lapar, itu dia akan gelisah. Dia akan gelisah, terus kalau belum dijawab, dia tangannya akan mengepal. Jadi yang dari begini tadi jadi mengepal. Terus kemudian dihisap-hisapnya, cari itu, mencari-cari. Gitu. Nah, misalnya belum dijawab juga, misalnya mungkin ibu ke kamar mandi ya, barulah dia menangis. Iya. Jadi menangis adalah tanda lapar paling akhir. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau sebelumnya tidak ada tanda begitu, terus nangis, periksalah pampersnya. Iya. Nah, mungkin dia basah. Nah, itu mungkin dicek yang itu. Ya, jadi tips berikutnya adalah rawat gabung, sehingga si adik mendapatkan terus, dan produksi ASI akan terpola sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan anaknya. Kalau untuk anak 1 cukup, anak 2 kembar cukup. Jadi kita harus pede, anak 2, anak 3. Kalau polanya demikian, menyusui tanpa dijadwal, insya Allah apa yang diproduksi dari payudara ibu itu cukup untuk anaknya atau anak-anaknya. Iya. Demikian. Jadi dalam menyusui itu dok, berarti dari segi posisi yang pertama ya, jadi posisi menyusui bisa saja menghambat keluarnya ASI ya dok. Yang kedua mungkin kurang kepekaan seorang ibu melihat bayi ini menangis karena lapar atau tidaknya gitu ya dok. Selain itu dok, hambatan-hambatan lain yang kira-kira gagal seorang ibu untuk menyusui itu apa aja dok? Jadi yang utama itu sebetulnya informasi. Informasi yang diketahui ibu, informasi yang diketahui ayah, keluarga, tenaga kesehatan itu, bahwa kalau ada hambatan seperti ini, perginya kemana, atau diobati dengan apa, atau ditata laksana dengan apa, gitu. Jadi kadang itu tadi, kalau dianggap anaknya nangis melulu, pasti karena ini akhirnya informasi yang sering terserap oleh masyarakat adalah yang ada di TV atau media massa atau di media sosial. Itu adalah iklan-iklan susu formula. Jadi kalau ASI-nya kurang, bahkan di tulisan di kemasan iklan susu formula itu ada yang menyesatkan ya. Jadi mereka mencantumkan bahwa ASI adalah yang terbaik untuk bayi, tetapi bila tidak cukup bisa ditambahkan susu formula. Itu tertulis di salah satu merek. Jadi informasi seperti itu adalah yang duluan muncul, duluan diterima oleh ibu menyusui maupun keluarganya, akhirnya itu yang diterima sebagai kebenaran. Maka saya senang jadi PKRS Rumah Sakit Zainul Abidin ini mempunyai corong informasi untuk memberikan informasi yang benar pada masyarakat. Nah, terus kemudian kita juga ada polilaktasi. Ya, polilaktasi itu bila mereka yang menemui hambatan dalam menyusui, silahkan datang ke polilaktasi atau poli menyusui. Di sana ada konselor menyusui. Jadi ceritakanlah semua apa yang dirasakan baik, dirasakan menghambat, keluhan-keluhan diceritakan ke sana. Nanti ditata laksana dengan manajemen laktasi yang sesuai untuk orang per orang. Nah, kita juga harus objektif ya, menuduh anaknya kurus, padahal sebetulnya ketika dibawa ke dokter anak, diplotkan di kurva pertumbuhan cocok, gitu ya. Jadi anak kita itu bukan objek yang lucu-lucuan. Kalau gendut kan bagus gitu ya, bukan itu. Tetapi bahwa tumbuh kembangnya itu sesuai. Itu yang paling penting. Baik dok. Ini yang terakhir dok, mungkin ada tips dari dokter agar khususnya nih mungkin ibu-ibu yang sedang menyusui atau yang lagi hamil ya, bisa mencapai keberhasilan menyusui anaknya nanti. Mungkin ada tipsnya dok, silakan. Jadi tips dari saya adalah persiapkan menyusui ini sejak hamil, sehingga kita itu sudah penuh dengan informasi dan pengetahuan, sehingga keyakinan kita untuk menjalani ibadah menyusui esok itu
kuat, tidak gampang digoyahkan, ya. Informasi ini bisa didapatkan dari berbagai media, ya, dari media cetak, media sosial, dan menemui konselor menyusui, baik di polilaktasi atau juga di poli kebidanan juga ada konselor menyusui, sehingga apa saja yang dipikirkan atau mengkonfirmasi mitos atau fakta bisa saat itu. Kemudian jangan lupa untuk melanjutkan dengan inisiasi menyusu dini, rawat gabung, kemudian ketika adik sudah 6 bulan melanjutkan dengan MPASI yang dibuat di rumahan, dan menyusuinya dilanjutkan sampai 2 tahun untuk kesejahteraan anak, ibu, keluarga, dan bangsa. Itu. Ya. Baik dok, ini dukungan untuk ibu menyusui ya. Ada berbagai pihak nih, salah satunya kan seorang ayah ya yang memberi dukungan kepada si ibu untuk memberikan ASI. Ya. Itu detailnya, dukungan ayah itu dalam bentuk apa aja tuh dokter? Ya, jadi ayah ini adalah partner sehidup semati menyusui dan membesarkan anak-anak. Jadi membuatnya berdua, menyusuinya, membesarkannya juga berdua kan, gitu. Jadi bukan, ya, dok? Jadi bukan hanya ibunya saja. Ayah ini kalau mendukung ibu, artinya dia mendukung keputusan untuk menyusui saja, itu sudah melegakan banget untuk ibu. Yeah. Jadi hadir ketika menyusui pertama, ayah itu ikut bangun malam dan hadir ya, bukan cuma bangun ya nyusuin ya mama ya gitu ya, tapi menemani ya dok? Menemani, hadir, bangun gitu, mengambilkan minum di tengah malam saat si istri menyusui, terus mengasuh anak-anak yang lain, karena mungkin yang disusui ini anak kedua atau anak ketiga, jadi kakaknya atau abangnya ini diasuh oleh ayah ketika ibu sedang menyusui, sehingga nggak meminta perhatian ibunya juga saat sedang menyusui adik mereka. Terus menjadi tameng utama ketika terjadi komentar-komentar tidak sedap, misalnya dari keluarga sendiri, dari ibunya ayah ya, itu kenapa nyusuinnya kayak gitu, anaknya kok kurang gendut dan sebagainya. Itu ayah lah menjadi tameng. Terus kemudian mengurus makan dan baju istri ya, kalau memang di Al-Quran disebutkan itu diberi makan yang baik, baju yang baik, artinya mengurus kebutuhan istrinya. Kemudian ada satu nih Kak, yang sangat sentral yang bisa melegakan banget, yaitu pijat oksitosin. Jadi pijat ini dilakukan di punggung istri ya, di ruas-ruas tulang belakang itu, di tepi-tepinya. Jadi dipijat gitu aja, istri istirahat begini, terus kemudian ayah di punggungnya, terus setiap ruas tulang belakang itu dipijat oleh ayah gitu. Itu akan memproduksi ASI yang lancar, karena ibunya rileks, langsung rileks itu. Nah, demikian kalau yang dukungan dari ayah, salah satu contohnya, beberapa contohnya. Berarti ayahnya harus pintar juga ya dok? Betul, pengertian dan mau belajar. Mau belajar karena kasih sayangnya untuk istri dan anaknya. Jadi kalau ayah, keluarga yang di dalamnya ada ibu menyusui, itu pada umumnya setelah terinfo itu mendukung ya, tetapi itu tidak berhenti di keluarga itu saja. Misalnya saya nih, di rumah saya sekarang tidak ada yang sedang menyusui, ya, kita sebagai masyarakat luas, bagaimana sikap kita terhadap ibu menyusui? Kita harus welcome. Jadi ibu menyusui ini tidak dikucilkan atau dituding. Ketika di tempat umum dia butuh menyusui anaknya, terus dikatakan itu tabu. Jadi tidak membolehkan menyusui di tempat umum. Ya betul, kita secara ketimuran ya, kita menutup aurat. Betul. Nah kalau ibu ini ingin menyusui, kita arahkan ke tempat yang lebih tertutup. Kalau di tempat umum.
paling bagus memang ada ruang menyusui. Jadi di fasilitas pojok laktasi, pojok laktasi di rumah sakit kita kan ada ya. Iya. Pojok laktasi di bandara, atau di terminal, pusat perbelanjaan. Nah itu, kalau ini kita tahu tempatnya, ibu itu butuh menyusui, kita menunjukkan tempatnya. Terus tidak memperbandingkan satu ibu sama yang lain, itu sudah sangat menolong ya. Jadi kamu ibu menyusui, anakmu kok kurus, kamu juga menyusui, anaknya gendut, kayak itu aja. Atau ibu menyusui, ibu yang tidak menyusui, ibu yang ini tidak pernah bolos untuk memerah ASI, kamu kok bolos untuk memerah ASI. Nah itu. Nah kemudian kalau untuk dukungan bagi ibu bekerja, yaitu tadi bosnya memberikan izin waktu untuk ibu ini bisa menyusui, memberikan ruangan untuk memerah ASI, atau lebih baik lagi menyediakan tempat penitipan anak di tempat kerja, sehingga mereka yang punya bayi di bawah dititipkan di tempat penitipan anak di situ, kemudian ibunya bekerja, ketika butuh menyusui ibunya datang ke tempat penitipan anak itu salah satu bentuk dukungan masyarakat luas. Nah bentuk dukungan dari pemerintah itu adalah pemerintah maupun pemegang keputusan yang lain ya, bahwa tidak membolehkan kerjasama susu formula di rumah sakit karena itu tadi ya sudah saya jelaskan bahwa begitu susu formula itu diberikan tanpa indikasi, dia bisa menyetop proses menyusui ini. Itu kemudian membuat kebijakan, misalnya cuti menyusuinya diperpanjang. Kita pernah ya. Nah kita harapkan untuk kebijakan-kebijakan ramah terhadap ibu dan bayi dan proses menyusui ini ya ditingkatkan. Kemudian tentu saja anggaran kesehatan, promosi kesehatan untuk menyusui, karena ini adalah preventif. Sebelum sakit anak itu dipenuhi gizinya. Sebelum ibunya jadi CA mama, dia menyusui. Demikian. Jadi kita bertanggung jawab bersama. Disitulah perlindungan menyusui adalah tanggung jawab bersama, menjadi tidak hanya sekedar jargon, memang harus diwujudkan. Baik dokter. Demikian Kak Dewi. Terima kasih banyak nih dokter atas waktunya dan ilmunya, sangat-sangat bermanfaat ya. Baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat edukasi di mana saja Anda berada yang telah mengikuti acara ini. Akhir kata, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit dan Dr. Niken pamit undur. Lain waktu kita akan berjumpa kembali di topik yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda pula. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.